Kenalin, nama saya Zulkarnain. Halo, nama saya Kiki Firanita. Nama aku Hilwa Dinda Salsabila. Hai, aku Anabil Al-Kujahid, panggil aja Abil. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Saya dari program studi Teknik Metalurgi. Fakultas Psikologi. Prodi Ilmu Komunikasi. Asal saya dari Kalimantan Utara. Asal saya dari Sumbawa. Asal aku dari Palembang. Saya asli dari Cilegon, Banten. Aduh. Apa sih itu? Di Zoom banget itu berarti. Ngomong dah. Kaget sih karena tante bukan dari Sumbawa, banyak dari luar-luar. Jadinya bahasanya sedikit berbeda ya, jadi menyesuaikannya itu tuh. Kesan saya itu sangat, yang pertama ya pengen balik gitu pengen nggak jadi kuliah, tapi ya akhirnya dari dukungan orang tua ya saya tetap sampai sekarang. Jadi orang yang istimewa sih, kayak dapat amanah baru. Karena memang nggak semua orang bisa kuliah di UTS dan nggak semua orang bisa kuliah. Kalau menurut aku sih, gitu. Keren sih, keren banget. Kenapa ya dibilang keren banget? Karena ketemu temen-temen yang luar biasa dari ujung Sabang sampai Merauke. Kalau kita nih punya almet nih, kita tuh bisa pergi ke kantor bupati, bisa ketemu gubernur segala macam, kan itu keren banget ya? Saya bisa datang ke gedung-gedung DPR gitu bisa ulang bertemu dengan pejabat-pejabat kampus, terutama dari rektorat, terus tuh pejabat-pejabat negara seperti bupati, DPR, dan lain sebagainya seperti itu. Udah mulai ikut banyak aktivitas. Jadi dulu waktu SMA sih nggak banyak aktif ya. Jadi semenjak kuliah jadi bisa explore diri lagi. Dan alhamdulillahnya sih saya mengambil peran sebagai mahasiswa sebagai ketua BEM di Fakultas Ilmu Komunikasi dari tahun 2019 hingga 2020 pada saat itu. Dan banyak banget yang saya bisa kerjakan bersama teman-teman di Fakultas Ilmu Komunikasi. Itu sesuatu yang nggak bisa tergantikan dengan apapun sih menurut aku sih. Bahkan uang pun enggak. Pertama kali datang sebagai mahasiswa, itu pertama jujur kayak nggak percaya banget bisa kelempar di Sumbawa. Terus pas ketika jadi mahasiswa, struggle yang dirasakan itu bener-bener kerasa banget, dan kita nggak sendirian dalam berjuang. Ada teman-teman rantau, ada teman-teman daerah yang sama-sama berjuang, dan sampai akhirnya bisa jadi mahasiswa tingkat akhir dan lulus dengan IPK terbaik gitu. Itu teman-teman. Jadi mahasiswa. Sebenarnya itu tuh sudah jadi mimpi aku sejak aku sekolah sebelumnya gitu ya, misalnya SD, SMP, SMA gitu. Dan itu dikarenakan sudah menjadi mimpi aku, jadi aku tuh ayo pokoknya harus bisa sekolah, harus bisa sarjana gitu, bahkan lebih dari itu gitu. Terus ketika sudah menjadi sarjana, alhamdulillahnya di UTS dan di Fakultas Psikologi yang memang aku tuh worth it banget kesana dan aku pengen banget jadi psikolog gitu. Jadinya aku menjadi mahasiswa psikologi, dan selama kuliah di UTS itu aku juga ngikutin beberapa organisasi. Yang paling berkesan itu Tambawa sih. Tambawa itu adalah Taman Belajar Anak Sumbawa gitu. Jadi ini tuh diinisiasi oleh salah satu mahasiswa terbaik juga nih di UTS. Tahu nggak siapa? Anabil Al-Mujahid. Nggak tahu nama lengkapnya siapa, lupa. Pokoknya dia tuh sebagai foundernya Tambawa. Jadi Tambawa itu berdirinya sejak tahun 2017. Tepat banget pas kita masih maba, jadi kita itu sering banget ke desa itu jadi desa binaan kita. Inget banget dulu itu di desa Batu Tering, dan kita membawahi 3 dusun. Jadi ada Batu Tering, Sewa, dan Melung. Jadi kita tuh setiap hari Minggu itu kita berangkat ke sana ngompreng guys, karena kan kita nggak punya kendaraan ya, masih maba ya. Inget banget terus kita ngompreng. Aduh sedih deh kalau nyeritain Tambawa itu nggak terlupakan. Keren. Awalnya saya menjadi mahasiswa pertama kali ya, saya pertama tidak ada niat kuliah awalnya memang. Awalnya saya tidak ada niat kuliah. Saya awalnya daftar angkatan, akan tetapi saya tidak lolos, saya berangkat ke sini. Saya ingin sebenarnya bekerja dulu, tapi keinginan orang tua disuruh lanjut S2. Tapi saya mikir-mikir dulu, tapi saya pengen mendapatkan pengalaman kerja dulu, baru saya melanjutkan untuk S2 seperti itu. Pengen kerja sih, kerja dulu di radio sekalian, kan memang sebelumnya udah aktif sebagai penyiar radio, dan mau coba wirausaha aja sih sambil mikirin lagi nih mau S2 atau enggak, sambil belajar dulu TOEFL, IELTS-nya lain sebagainya kayak gitu sih.
Yang pertama kerja, mau nyari kerja dulu sambil nyicil buat belajar tetap lanjut S2. Setelah wisuda sebenarnya aku tuh pengen banget lanjut S2 ya. Tapi keluarga aku pengennya balik aja dulu cari kerja gitu sembari nanti nyiapin buat S2 gitu. Tapi aku tetap kekeh, aku mau nyiapin buat S2. Jadi nggak tahu deh, ikutin aja deh alurnya Allah gimana. Pesannya, itu tuh aku tuh ada lagu yang berkesan banget sih buat aku. Jadi tuh gini tuh liriknya. Gak usah nyanyi lah ya. Ipal suaranya. Pokoknya intinya kita berjalan saja, masih terus berjalan meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Jadi intinya buat teman-teman semua itu aja. Buat teman-teman semua jangan pernah berhenti untuk melangkah, jangan pernah berhenti untuk berjalan karena kita itu tuh dituntut terus untuk berjalan sampai kita nggak tahu kapan waktunya Allah bilang buat berhenti dan pulang. Jangan banyak ngeluh atas kekurangan gitu, tapi harus tetap menggali potensi kita gitu, memanfaatkan apa yang ada, gali lagi potensi kita. Dari situ kita bisa terus berkembang. Jangan menyerah walaupun Anda berada di tingkat-tingkat akhir, pokoknya harus tetap semangat. Kalian semua hebat, gak apa-apa ngeluh, simpan itu sendiri, kamu udah berjuang semampu kamu. Karena gak akan ada orang yang bisa ngertiin kita selain diri kita sendiri. Jangan pernah berharap sama orang lain untuk mengerti kita, itu yang pertama. Yang kedua, buat mahasiswa teruslah berjuang, nikmatin semua prosesnya. Karena gak setiap hari sedih dan gak setiap hari senang, semua ada waktunya masing-masing. Sesuatu yang udah milik kita gak akan pergi, dan yang bukan milik kita meskipun kita tahan-tahan pasti bakal pergi juga. Miracle atau keajaiban? Bersejarah. Amazing. Keren. Udah itu aja kali ya.